Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Panita Purwata ini dari program studi S1 Teknologi Pangan, Fakultas Sains dan Teknologi Pertanian. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini, saya akan menjelaskan tentang bukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan merupakan bahasa nomor 1 yang digunakan oleh masyarakat di seluruh Nusantara. Berikut adalah beberapa aspek penting tentang bahasa Indonesia. Asal-usul. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai lingkungan perangkat di Kepulauan Indonesia selama berabad-abad. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak dikeluarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dimiliki sejak diresmikannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah kemerdekaan. Fonologi dan tata bahasa. Bahasa Indonesia memiliki sistem fonologi dan tata bahasa yang relatif sederhana dibandingkan dengan banyak bahasa lainnya. Ini membuatnya lebih mudah dipelajari oleh penutur asing dan masyarakat lokal. Variasi dialek. Meskipun terdapat banyak bahasa daerah di Indonesia, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa utama yang menyatukan beragam budaya dan etnis di seluruh negeri. Penggunaan bahasa resmi. Bahasa Indonesia digunakan dalam semua aspek pemerintahan, pendidikan, media, dan komunikasi resmi. Ini memastikan bahwa informasi dapat diakses dan dipahami oleh semua warga negara. Perkembangan dan modernisasi. Bahasa Indonesia terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan pengaruh global. Banyak kata baru diadopsi dari bahasa asing, terutama dalam teknologi dan budaya populer. Budaya dan sastra. Bahasa Indonesia juga kaya akan karya sastra, lagu, dan seni. Ini menjadi sarana ekspresi budaya dan identitas bangsa. Bahasa Indonesia juga memiliki peran penting dalam kenegaraan Indonesia, antara lain: 1. Sebagai bahasa resmi negara. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia digunakan dalam semua urusan pemerintah dan administrasi, termasuk dokumen resmi, undang-undang, dan kebijakan. Ini memastikan konsistensi dan kejelasan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. 2. Identitas nasional. Bahasa Indonesia sebagai simbol kesatuan dan identitas bangsa. Ini mencerminkan keberagaman budaya dan etnis yang ada di Indonesia, membantu membangun kebanggaan sebagai warga negara. 3. Pendidikan dan literasi. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah, memfasilitasi pendidikan yang merata. Dengan demikian, bahasa ini berkontribusi pada peningkatan literasi dan pengetahuan masyarakat. 4. Komunikasi publik. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana komunikasi antar pemerintah dan rakyat. Dalam konteks ini, penggunaan bahasa yang jelas dan efektif sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. 5. Media informasi. Dalam media massa, bahasa Indonesia digunakan untuk menyebarkan informasi dan berita. Ini membantu menciptakan kesadaran politik dan sosial di kalangan masyarakat, serta mendorong ketertiban mereka dalam isu-isu kenegaraan. 6. Membangun hukum dan peraturan. Bahasa Indonesia menjadi medium untuk menyusun dan menginterpretasikan hukum dan peraturan. Penggunaan bahasa yang tepat memastikan bahwa hukum dapat dipahami dan diakses oleh seluruh warga negara. 7. Pemersatu dalam keragaman. Bahasa Indonesia mengurangi potensi konflik yang dapat muncul akibat perbedaan bahasa daerah. Dengan mengedepankan bahasa Indonesia dalam interaksi sosial, masyarakat dapat membangun hubungan yang harmonis. Kesimpulannya, secara keseluruhan, pentingnya bahasa Indonesia tidak hanya terletak pada fungsinya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol persatuan, identitas, dan kekayaan budaya bangsa. Dengan menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia, masyarakat dapat berkontribusi pada kemajuan dan keberlangsungan bangsa Indonesia. Namun, dalam era globalisasi, bahasa Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah pengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris, yang semakin mendominasi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, media, dan teknologi. Hal ini dapat mengurangi penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari. Selain itu, perubahan budaya yang dibawa oleh globalisasi seringkali menggeser identitas budaya lokal. Akibatnya, penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks seni dan sastra mungkin menurun. Di sisi lain, kemajuan teknologi dan media sosial juga memainkan peran penting di mana banyak platform lebih mendukung bahasa asing. Munculnya bahasa gaul atau slang di media sosial dapat mengubah cara orang berkomunikasi, seringkali mengesampingkan bahasa Indonesia yang formal. Dalam dunia pendidikan,
Perhatian yang lebih besar terhadap pengajaran bahasa asing di beberapa institusi dapat menyebabkan siswa kurang memahami dan menghargai bahasa ibu mereka. Selain itu, ketersediaan sumber daya untuk mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia, seperti buku dan aplikasi, seringkali tidak sebanding dengan yang tersedia untuk bahasa asing. Perubahan linguistik juga menjadi tantangan dengan munculnya istilah dan frasa baru dari bahasa lain yang dapat memengaruhi keaslian bahasa Indonesia. Semua ini berdampak pada identitas nasional, karena penggunaan bahasa Indonesia sangat terkait dengan identitas budaya dan nasional. Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Promosi penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan akan menjadi kunci untuk mempertahankan keberadaan dan keaslian bahasa ini di tengah arus globalisasi. Itulah pentingnya kedudukan bahasa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.